$1 juta untuk satu Bitcoin. Ini cuma mimpi gila para spekulan, atau jangan-jangan ini adalah sebuah keniscayaan matematis yang sedang kita saksikan? Kedengarannya emang gila kan? Tapi coba tahan dulu. Yuk kita bedah logikanya. Kita nggak akan pakai kacamata spekulasi liar, tapi murni pakai kalkulasi makroekonomi yang dingin. Ini bukan soal nebak-nebak kapan harganya nyampe segitu, tapi lebih ke memahami gimana logikanya bisa sampai ke sana. Oke, poin pertama dan paling mendasar. Kita harus ubah cara kita ngitung. Banyak banget analis konvensional itu kejebak sama apa yang kita sebut matematika statis, dan disitulah kesalahan fatal mereka. Gini bedanya. Matematika statis itu mikirnya gini, pasar penyimpan nilai itu ibarat kue yang ukurannya segitu-gitu aja. Jadi, kalau Bitcoin mau menang, dia harus ngancurin emas. Nah, matematika dinamis yang jauh lebih realistis, ngelihat kalau kue ini tuh terus membesar. Kenapa? Cuma karena satu hal, nilai mata uang kertas kita, kayak dolar atau rupiah, itu terus-terusan turun. Sekarang ini aja nih, menurut riset Bitwise, total pasar penyimpan nilai global yang masih didominasi emas itu nilainya sekitar $38 triliun. Bitcoin, ya, baru nyicipin potongan kecil banget dari kue raksasa ini. Nah, disinilah perhitungannya jadi super menarik. 10 tahun dari sekarang, karena pencetakan uang yang gila-gilaan, pasar yang sama diproyeksiin bakal meledak jadi $121 triliun. Ini bukan cuma nambah, tapi bengkak 3 kali lipat lebih. Dan di dalam pasar yang udah 3 kali lebih gede ini, Bitcoin itu nggak perlu jadi raja. Dia cuma perlu ngambil porsi 17% aja. Cuma 17% dari kue raksasa itu udah cukup buat bikin harganya $1 juta per keping. Tiba-tiba kedengaran lebih masuk akal kan? Tabel ini nunjukin semuanya dengan jelas banget. Lihat deh pergeserannya. Dari market cap $1,4 triliun sekarang menuju target $20,5 triliun di masa depan. Kuncinya itu bukan cuma karena Bitcoin naik, tapi karena total pasarnya yang membengkak gila-gilaan. Poin pentingnya, kita nggak bisa ngukur masa depan pakai penggaris hari ini. Oke, sekarang kita pindah ke pemicu utamanya. Valuasi $1 juta ini sebenarnya bukan cerita tentang seberapa kuat Bitcoin, tapi lebih ke cerita seberapa lemah mata uang yang kita pakai buat ngukur harganya, yaitu dolar. Inilah yang disebut krisis denominator. Coba lihat angka ini. Ini bukan angka main-main. Utang nasional Amerika Serikat saat ini udah tembus $38,86 triliun. Angka yang bahkan susah buat dibayangin nolnya ada berapa. Biar lebih kebayang, kita pecah ya. Pemerintah AS itu nambah utang baru sebesar $7,23 miliar, bukan setahun, bukan sebulan, tapi setiap hari. Itu sama aja kayak ngebangun beberapa stadion megah setiap 24 jam. Gila kan? Dan ini bagian yang paling bikin merinding. Setiap detik, utang mereka nambah $83.000 lebih. Selama saya ngomong kalimat ini aja, utangnya udah nambah ratusan ribu dolar. Ini kecepatan yang benar-benar di luar nalar. Grafik ini nunjukin situasinya udah separah apa. Biaya bunga buat bayar utangnya aja udah lebih dari $1 triliun per tahun. Itu lebih besar dari seluruh anggaran militer Amerika Serikat. Bayangin, mereka ngabisin lebih banyak duit cuma buat bayar bunga utang daripada buat seluruh tentara mereka. Oke, dengan latar belakang krisis yang separah ini, gimana para raksasa keuangan ngelihat Bitcoin? Nah, mereka ini nggak berspekulasi kayak kita. Mereka membangun kerangka valuasi yang sangat logis, yang mindahin Bitcoin dari aset cuan-cuanan retail jadi aset makro yang serius. Salah satu model yang paling sering dibicarain itu dari JP Morgan. Pertanyaan mereka sebenarnya simpel. Kalau kita mau Bitcoin punya peran yang sama kayak emas di portofolio, tapi dengan mempertimbangkan volatilitasnya yang lebih tinggi, kira-kira harga wajarnya berapa ya? Dan dari model itu, JP Morgan nemuin angka keseimbangan teoritis di $170.000. Eits, ini bukan target harga buat besok ya, tapi ini adalah titik valuasi yang wajar kalau adopsi institusional udah benar-benar matang di siklus ini. Nah, sekarang kita lihat dari sisi bawahnya. Setelah halving, biaya rata-rata buat nambang satu Bitcoin itu naik jadi sekitar $94.000. Dan secara sejarah, harga Bitcoin itu jarang banget diperdagangkan di bawah biaya produksinya. Jadi kita sekarang punya semacam koridor valuasi. Lantainya di $94.000 dan langit-langitnya di $170.000. Nah sekarang kita harus jujur-jujuran, ada sisi gelapnya. Sementara para institusi ini ngumpulin Bitcoin diam-diam, ada permainan lain yang mereka mainin di pasar altcoin. Dan sayangnya permainan ini seringkali ngejadiin kita, para investor retail, sebagai korbannya.
Ini strategi licik yang wajib kalian tahu. Pertama, sebuah proyek altcoin diluncurkan dengan supply yang beredar dikit banget, mungkin cuma 10%. Ini buat nyiptain kelangkaan palsu. Kedua, kita para retail masuk dan harga gampang banget ke pompa. Ketiga, ini jebakannya. Harga yang tinggi itu dikaliin sama total supply yang 90%-nya masih dikunci. Ini bikin ilusi valuasi miliaran dolar, padahal aslinya kecil. Nah, yang keempat, pas valuasinya kelihatan gede, para VC dan timnya mulai ngebuka kunci token mereka dan ngejual ke kita. Mereka pakai antusiasme kita sebagai likuiditas buat mereka keluar. Dan skala masalah ini masif. Ada token senilai 155 miliar dolar yang udah dijadwalin buat dibuka dan siap diguyur ke pasar sampai tahun 2030. Ini kayak tsunami supply yang bisa nenggelamin sebagian besar ekosistem altcoin. Oke. Udah pusing? Tenang. Setelah kita ngerti semua gambaran besarnya dari matematika dinamis, krisis dolar, sampai jebakan altcoin, terus kita mesti gimana? Yuk kita rangkum jadi panduan praktis yang bisa langsung diterapin. Ada 3 poin penting. Pertama, isolasi tesisnya. Cerita 1 juta dolar ini cuma buat Bitcoin karena kelangkaannya yang absolut. Jangan sampai optimisme ini nular ke altcoin yang supply-nya bisa nambah terus. Jadi cut loss altcoin yang nggak jelas. Kedua, kumpulin dengan cerdas. Pakai strategi dollar cost averaging atau nabung rutin dan siapin peluru buat nambah pas di zona beli institusional sekitar 50-60 ribu dolar. Ketiga, rotasi defensif. Kalau udah untung, amanin sebagian profitnya ke real world asset atau RWA di blockchain, contohnya emas yang dijadiin token. Ini cara pinter buat ngelindungi nilai tanpa harus keluar dari kripto. Pada akhirnya, semua kembali ke Anda. Valuasi 1 juta dolar itu bukan janji pasti, tapi sebuah probabilitas matematis yang didorong oleh pelemahan mata uang yang kayaknya nggak bisa dihindari. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa mungkin, tapi apakah portofolio Anda udah siap buat ngadepin kenyataan ini? Coba deh direnungkan.